there are a lot of group works punya template yang kita boleh guna pakai. Yang mana kita just perlu tukar here and there sekejap, macam tajuk-tajuk dia, apa, topik dia. Macam ni saya guna tadi, kalau ada yang sempat buat tadi, saya punya soalan situ, saya tanya apa mood kamu selepas mendengar pengumuman PKP semalam. Contoh. So ini mungkin kita boleh guna sebelum start kelas apa semua, collaboratively. Macam tadi kan saya sebut how do you feel today. This one what they call as emotional learning lah. Alright, so anggaplah settle sudah. Kita tidak mau edit, malas mau edit. Sudah cantik sebagaimana yang ada. Yang mana kita boleh add on more if you want. But then if want to share dengan student, macam saya sebut tadi, just click share. Okay, click share. Pastikan share tu they can edit. Okay, not as template of view. When I copy the link and ini kita boleh guna dalam kita punya live lesson juga, live punya session kan. Kadang kita punya live session ni banyak cabaran dia, terutamanya mau bila kita panggil student tidak menyaut sampai ke hujung, tidak menyaut kan. Kadang internet dia pun tak okey apa semua. Kita boleh bagi dia interactive things like this, di mana bila kita share dekat ruangan chat, klik everyone, bila dia klik akan muncul dorang punya. So yang tidak muncul tu dia adalah maksudnya dia di depan komputer dia. Buka dan tidur kah, buka dan ke mana kah, kita tidak tahu. Tapi after this with Canva we know when they actually do that lah kan. Very simple to participate actually. Bagi link, kalau macam kita klik link, kita boleh nampak participation. Seberapa ramai student kita di dalam tu, seberapa ramai itu juga akan muncul di dalam Canva ini. Dan kita boleh tahulah. Mungkin okay, Mariam buat pink punya kan, buat pink punya. Ini kita boleh besarkan ni. Besarkan sikit. Ini kita boleh paparkan dalam kita punya Zoom, Webex dan sebagainya. So nampaklah dia buat jalan kerja dia. Okay, betul kan tidak kelas? Boleh bincang terus. This is interactive punya elements lah yang kita pun tidak habis masa hanya untuk memanggil orang kan, menyaut tidak menyaut. Right, so kalau dorang tidak masuk tu adalah tu sama ada betul-betul internet lambat ataupun lambat dorang buat kerja. Kalau macam tu kan doktor, alang-alang sudah kan buat, memang akan banyak berlaku yang tergerak sana. Kita tidak mau student gerak kita punya ini template kan. Kadang student ni pun pandai panik sendiri. Then kita boleh kunci all the elements yang kita mau kunci, dan kita boleh tidak kunci mana elemen yang dorang boleh edit. Contohnya macam ni, supaya takut student tidak akan tergerak secara tidak sengaja ataupun sengaja, klik je dekat semua elemen-elemen tersebut. Di atas ni ada simbol padlock ni kan, just klik lock. By right dia akan terkunci. So nanti later on kalau macam siapa-siapa yang bergerak takut dia tidak tergerak, so kuncikanlah. Kalau macam saya kasih highlight dia semua tidak mau dikasih kunci, semua tidak mau digerakkan, dia kuncilah semua. So baru saya add elements for them yang editable. Contohnya saya mau masukkan teks punya elements. Yang itu sudah terkunci lah tu. Siapa-siapa mau gerakkan susah sudah. Maksudnya dia tidak akan mengganggu. So just click. Di sini kita masuk ke dalam tools sudahlah. Alright. Ada lagi masakan. So saya klik ya. Yang ini dia boleh dapatkan banyak font. Tidak perlu mau download install bagai. Semua sudah ada dalam sini. Ada contoh-contoh lagi yang boleh edit sendiri. So contohnya ini. Okay, alright. Dia boleh kecilkan dan boleh besarkan. Ini saya ada bagi talk dengan student baru-baru ni yang masa awal-awal semester, how to use as a student lah. Okay, so paling saya suka Canva ni sebab dia sangat-sangat flexible dan friendly as compared to Words actually. Dia boleh gunakan ni semua dia punya tools dekat atas, tukar jenis font boleh, size dia boleh tukar, and then justify kan, paling saya suka ni justify punya ni. Dia akan cantik, dia justify dia akan ikutlah arahan kita. Kadang di words tu pun tidak mana ada ni besar kecil ni kan. So senang dia mau ni. Mau zoom in, zoom out dan sebagainya. Effects, kalau mau dikasih effects pun mungkin boleh dia tu kan.
Apex ni untuk advance sikit lah. Maksudnya dorang mau kasi dia timbul sikit ke. Itu semua boleh dibincangkan. Okay. So saya selalu juga suruh student untuk buatlah suka hati kamu apa semua. Yang penting kita nampak kamu bekerja bersama-sama lah. Kiranya meriah juga lah walaupun kelas online. Alright, so bolehlah kita bagi cabaran ke apa-apa kan untuk dorang membuat something, worksheets ke ataupun design ke, anything, ideas ke whatever. Itu nama Madam Jasmine Hyvie katanya. In which kita boleh buat masukkan, yang ini paling okay, maksudnya kalau saya mau pergi, you can works dekat the first page tu, saya boleh buka another page untuk saya buat kerja. Macam malas saya mau di sana banyak ramai sangat orang, I can always add new page dekat sini. Mana-mana student mungkin dia mau add new page, boleh lah. Saya just monitor. So contoh di sini saya mau kasih tunjuk, saya just padam dia punya news, so basic putih. Ini yang paling mau highlight ya. Video nanti saya potong bagian sini paling banyak. Antara banyak-banyak yang kita boleh guna ni, of course photos, you know, kita boleh upload sendiri, kita punya materials from our computer. We can pilih font for text, audio nanti saya tunjuk. Dia punya audio yang epic kan biasa kita gunakan dalam bentuk software. Tidak perlukan software. Lepas ini Canva saja. Mudah. Video yang punya video tadi tiada copyright infringement, kita boleh guna. Of course kalau macam dia buat explainer ataupun you know any video yang boleh support dia punya explanations tu, semua ada dalam ni, corporate video dan sebagainya. Ataupun apa-apa lah yang berkaitan, boleh type in untuk search the related material, background dan banyak yang kita boleh. Ini saya belum sebut lagi ni, charts ni dia betul-betul charts ya, bukan sekadar design. Maksudnya bila student masukkan figures macam ni kan, ni bukan design saja ya, this is real charts. Kalau saya klik ini orang ni kan, this is not just a design. Okay, ini adalah kalau total items ada 5 orang dalam saya punya ni. Okay, ada 5 lah. Nampak? So yang fill items, so apa yang saya cakap sini, dia adalah real charts with figures, with statistic numbers. Okay, inilah infografik. Memudahkan orang buat infografik yang lebih personalized lah, charts. Okay, of course macam membuat pie chart ke, ini semuanya adalah figures. Item 1, apa dia item 1? Cake, biskut raya. Okay, biskut raya, biskut. Student can do it directly from here. They don't need Google Sheets anymore. Maksudnya why not kan, dorang buat sudah sini infografik whatever semua, direct lah. Apa yang mau buat dalam Google Sheet lagi, Excel lagi, boleh terus buat di dalam sini. Dia ada data, kita boleh masukkan items. We can always click the settings, okay, mau show the labels or not show the labels. It's all up to the students. Itu baru pie chart. Belum saya sebut lagi yang lain, bar chart, stack chart, row chart, whatever chart. Itu baru chart. Ada lagi lah banyak style dan sebagainya. Okay, yang ini tambahan-tambahan. Diorang boleh masukkan apa? Yang terbaru ya. Mungkin Mariam pun tak tahu lagi yang ini. Entah, tahu kan tidak? Atau aku yang baru tahu tadi. Kita boleh embed YouTube video directly dalam kita punya design Canva. Okay, macam ni kita boleh dapatkan daripada QR code G5 kan, G5 dia punya sebutan ni. Daripada Google Drive kita, just klik saja dan dia akan authenticate. Emoji. Okay. Salah satunya adalah YouTube. Okay, bila klik connect, the student can dia boleh search directly dalam Canva. Contohnya lagu raya Alif Syukri. Apa lagu raya dia tu? Lagu raya. Dia tidak perlu pergi ke YouTube. Okay, klik sahaja, type in the title of the YouTube video, click and bukan drag and drop saja, klik sudah. So just perlu mau setting dia punya size. And this video, YouTube video,
dia memang boleh main terus di dalam kita punya design. Oke, tidaklah secara di sini boleh juga lah language itu kan. Tapi bila kita mau, bila student mau share, of course kalau print out